Kan saya tungguin, mereka pasti nangis kan. Ya. Saya tungguin sambil nah, baru kemudian saya ajak bicara. Pernah sih saya Jengkel. sampai saking jengkelnya gemes bahasa Jawanya gitu ya. Benar-benar saya pukul gitu ya. Iya. Saya yang mendisiplin, larinya ke mamanya kan. Mama, papa, gini-gini. Nah, disitulah mamanya juga harus bertahu bahwa ya. Tapi yang lebih sering kalau saya yang marah, larinya ke bapaknya. Sehingga ketika kita berpikir, oh ini tidak sesuai dengan harapanku, ini anak gagal. Loh, anak masing-masing pasti punya tujuan Tuhan dalam hidup mereka kan. Oke, para pemirsa setia Today's Message, kembali lagi di program Today's Message Podcast bersama saya Jose Claudio, dan hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu yang luar biasa, dan salah satunya sudah pernah juga menjadi narasumber di podcast kita. Ada Pastor Roni Daud Simeon dengan Ibu Nancy. Wow. Shalom semuanya. Apa kabar, Pastor? Kabar sukacita, aman dalam lindungan Tuhan. Itu dia. Puji Tuhan. Ibu gimana? Kabar luar biasa. Kabar luar biasa. Sehat, ya. puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Oh, senang banget nih ya, Pastor sama Ibu mau menyempatkan waktu untuk bisa sharing-sharing di podcast kita. Dengan senang hati. Ya. Nah, kita kayaknya kalau lihat-lihat di Instagram Pastor gitu, kayaknya Ibu sama Pastor nih kok mesra banget ya. Itu gimana ya? Iya, jadi kami menaruh suatu kehidupan di mana pacaran itu bukan cuma pada waktu sebelum menikah. Wow. Pacaran itu harus berlangsung sepanjang kehidupan pernikahan kita. Wow. Jadi menikah pun ya kita pacaran. Tetap ini ya, tetap Iya mesra-mesraan dong, kayak pacaran ya. itu. Bener, Pastor. Biasa kalau udah married tuh udah nggak ada beb-beb, saya-saya gitu kan ya. Dan juga menganggap istri sebagai adik, Nah, suami sebagai kakak. Gak ada ayatnya. Ya kan, you cannot make love with your sister. Kan nggak mungkin kita bercinta dengan adik. Gak bisa. Iya, kayak teman saya ada tuh Pastor udah menikah masih manggil Dek. Iya. Oke, nah hari ini topik kita akan membahas tentang parenting ya, Pastor. Ya. Karena memang di dalam bulan ini podcast kita membahas tentang parenting gitu ya. Nah, sebagai hamba Tuhan juga pastikan Pastor dan Ibu berapa anaknya? 3. Wow, 3 Triwira ya. Nggak ada perempuan ya? Ada perempuan ya? 1 laki, 2 perempuan. Oh, malah banyak perempuannya. Ya. Oke, 3 anak yang luar biasa. Nah, sebagai hamba Tuhan juga Pastor kan selain menggembalakan jemaat, tapi juga punya satu tanggung jawab ya bersama Ibu. Betul. Untuk membesarkan 3 orang anak. Nah, ini yang kita hari ini mau sama-sama obrolin dan pengen tahu nih bagaimana sih pola asuh dari Pastor Roni bersama dengan Ibu dalam mendidik 3 orang anak. Kalau boleh tahu yang pertama perempuan atau Laki-laki. Oke, yang laki-laki yang pertama. Betul. Kedua dan ketiga Jadi pertama perempuan. David Jonathan sekarang 27 tahun, hampir 28. Oke. Lalu Tirsa Anastasia sudah 26 tahun. Oke. Lalu Shalomita Tevila itu 19 tahun. Wow, 3 anak yang luar biasa. Ya. Oke, nah Pastor, kalau saya lihat nih ya beberapa anak-anak Pastor juga udah ada yang pelayanan gitu ya, Pastor ya, udah ada yang bahkan kalau nggak salah pernah ada yang bikin lagu ya. Iya, ada yang udah tiga-tiganya. 3 anak bisa bikin lagu. Iya, betul sekali. As a worshiper gitu. Nah, pengen tahu dong Pastor gimana sih nih Pastor dan Ibu gitu ya, mungkin boleh bergantian menjawab apa yang dilakukan oleh Pastor Roni dan Ibu Nancy dalam mendidik anak-anak supaya mereka tuh bisa menjadi anak-anak yang akhirnya punya fear of the Lord gitu, punya takut akan Tuhan. Iya, ada ungkapan berkata action speaks louder than words. Okay. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi kami berdua percaya bahwa menaruh takut akan Tuhan kepada diri anak-anak itu harus dengan teladan, itu yang utama. Wow. Ya, Teladan. keteladanan. Yes. Ada juga ungkapan berkata children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukannya. Yeah. Jadi itu yang pertama kami lakukan adalah kami memberikan keteladanan hidup tentunya. Oke. Tapi juga sedini mungkin kami memperkenalkan kepada mereka tentang
nilai-nilai kerajaan Allah. Oke. Yang berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan sejak dini seperti itu. Karena takut akan Tuhan itu yang murni itu timbul kalau seseorang anak kita mengenal kebenaran. Jadi Yesus berkata Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan dulu. Tahu dulu baru merdeka. Kalau nggak tahu ya nggak merdeka, nggak akan takut. Jadi perlu kasih tahu ya? Perlu dikasih tahu. Itu dari saya mungkin. Kalau ibu bagaimana? Kalau saya untuk anak-anak takut Tuhan, atmosfer itu penting sekali. Yes. Atmosfer ya Bu? Ya, kalau bicara atmosfer itu gimana sih suasana di dalam keluarga. Jangan lupa loh ya, kalau orang hidup di dalam atmosfer udara yang misalnya tercemar, lama-kelamaan juga nggak sehat juga kan? Betul, betul. Paru-paru kita dan semuanya. Sama juga dalam kehidupan sehari-hari dengan anak-anak. Kalau atmosfer kita sehat, ya mereka juga melihat kita mesbah keluarga, gimana kita suami istri. Mereka merasakan nyaman, mereka merasakan hadirat Tuhan. Sejuk dalam rumah, itu membuat mereka juga mendorong mereka terus takut akan Tuhan ya. Oke, jadi kayak mereka juga punya secure gitu ya, ada rasa aman gitu ya. Oke, nah tadi kan Ibu bilang yang membangun atmosfer. Bagaimana kalau Pastor Roni dengan Ibu sedang ada konflik? Pasti dong, kita kan dalam pernikahan bisa saja ada konflik ya. Nah, bagaimana tuh Ibu menjaga atmosfer supaya tetap tidak mempengaruhi kondisi di rumah dengan anak-anak, tapi bisa menyelesaikannya gitu? Gimana Bu? Iya, kalau bicara konflik ya, kita nggak bisa pungkirin lah namanya suami istri. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Cuman jujur aja sewaktu anak-anak masih kecil-kecil, kita sangat berusaha untuk ketika kita konflik, kita keep dulu. Oke. Walaupun namanya manusia ya, tadi sebelum acara kan dibilang wah ini pada banyak pengantin baru di sini ya. Walaupun secara manusia tidak mudah, tapi kita benar-benar harus menjaga. Tapi semakin anak-anak udah mulai besar, udah remaja, ada menjaganya itu misalnya ketika kita konflik, kita nggak tunjukkan di depan anak-anak. Ya, itu maksud saya. Menyelesaikannya kami berdua masuk kamar, kunci. Anak-anak nggak bisa melihat secara langsung. Nah itu waktu masih anak-anak, mereka bertumbuh. Pada waktu mereka bertumbuh, remaja dan bahkan salah satu dari anak kami udah menikah sekarang ya. Oke. Ya. Yang pertama ya? Yang kedua. Oh yang kedua. Sudah lagi kami jadi nenek kakek nih. Oh udah ini, sudah mengandung ya? Bulan Agustus awal melahirkan. Nah dari situ kita akhirnya memberitahu mereka. Sometimes kalau ada konflik, papa mama tuh seperti ini. Jadi kita juga mengajarkan mereka how to solve konflik dalam keluarga. Jadi mereka juga cuma melihat sesuatu yang heaven, terus mereka melihat realita gimana papa mamanya menyelesaikan masalah. Memang ada, tapi mereka melihat papa mama kalau ada konflik dalam sehari selesai. Gitu. Jadi kita malam sudah happy lagi, udah sayang-sayangan lagi. Itu yang kami buat komitmen sejak kami menikah 28 tahun lebih yang lalu. Wow. Bahwa kalau ada masalah ya di antara kita berdua, kita selesaikan hari itu juga. Hari itu juga ya, hari Pastor, itu juga. Ya, kenapa? Karena kami berdua juga punya komitmen yang selanjutnya setelah pemberkatan nikah itu, bahwa setiap bangun pagi-pagi kami akan bangun mesbah keluarga. Wow. Bagaimana kita nggak bisa menyelesaikan konflik terus besok mau bangun mesbah keluarga? Benar. Nggak bisa dong, ya kan? Setuju. Jadi by the grace of God, komitmen itu mesti dibuat. Komitmen itu kan sebuah, kalau boleh dikatakan itu seperti sifatnya sumpah gitu loh. Persetujuan dua pihak untuk mencapai satu tujuan tertentu. Betul. Nah, oleh anugerah Tuhan 28 tahun hampir 29 berapa bulan ini kami puji Tuhan kalau ada konflik selalu selesai malam hari. Sebelum tidur kita beresin. Selalu tuh ya Pastor ya? Selalu. Selama 29, hampir 29 tahun ini. Itu kemurahan Tuhan ya, tentu harus merendahkan diri. Iya. Khususnya kami saya yang laki-laki suami kadang-kala ya merasa kepala keluarga. Betul, Pastor. Istri harus hormat dan sebagainya, tapi Roh Kudus mengajarkan tentu kembali kepada firman, harus belajar merendahkan diri. Ya kalau saya salah ya saya ngaku kepada dia, dan kalau dia salah dia mengaku, dan kita saling minta ampun, mengampuni dan minta ampun kepada Tuhan, dan baru kita tidur. Jadi sebelum tidur harus selesai dulu. Yes, beres dulu.
Oke, jadi poinnya Pastor tadi membiasakan anak-anak dikasih tahu ya tentang kebenaran dan Ibu membuat atmosfer gitu ya dalam rumah. Oke, nah sekarang berikutnya nih Pastor dan Ibu, bagaimana sih Pastor ini dengan Ibu Nancy bisa membagi tugas nih? Kan anak-anak kan di rumah tentunya kan kita berdua ya. Jadi biasa kan ada bapak-bapak bilang udah saya kerja, kamu urus anak ya. Tapi kan tentunya kan secara kebenaran bukan seperti itu ya. Nah, bapak dan ibu atau ayah dan ibu adalah satu tim gitu kan mendidik anak. Nah, kalau Pastor ini dengan ibu sendiri bagaimana sih membagi tugas nih? Jadi intinya as a team, kami berdua bersama-sama melakukannya. Tapi kalau mau dibuat rincian, saya lebih kepada fungsi keimamatan di dalam keluarga. Jadi saya sebagai memimpin istri anak-anak kepada misalnya mesbah keluarga, cari Tuhan bersama, lalu kemudian saya mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah itu hal-hal yang sifatnya keimamatan gitu ya. Nah sedangkan istri saya kepada hal-hal yang sifatnya akademis, pekerjaan sekolah lah, ngajari sehari-hari. Nah zaman dulu kan jarang orang les kan, jadi kalau anak ujian mama ikut ujian. Mamanya ikut ujian. Cuman kita membiasakan setiap tahun ajaran baru selalu kita minta kalender akademis. Jadi kita sudah plot liburan-liburan. Jadi sesibuk termasuk apapun, anak-anak terima raport, kami udah plot di agenda kami untuk kami yang datang untuk menerima raport anak-anak. Itu kami berdua belajar untuk memprioritaskan seperti itu. Apalagi ada acara-acara penting mereka di sekolah, mereka pertunjukan, lomba itu ya harus kami berdua berdisiplin untuk memberikan waktu untuk menyaksikan secara langsung. Sekalipun pastor misalnya dapat tugas atau apa tuh memprioritaskan itu dulu gitu. Jadi saya atur setting waktunya. Kadang-kala saya kan tugas luar kota, pulau gitu. Maka 1 hari sebelum itu saya harus sudah di rumah, sehingga besoknya saya bisa ke sekolah. Atau pernah gini, saya selesaikan dulu urusan anak-anak sekolah, langsung saya ke airport. Demi memprioritaskan anak ya. Iya. Mereka senang. Betul. Melihat itu mereka senang. Ya kalau tadi Bu gimana kalau? Ya kalender akademis itu tadi seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Roni tadi bahwa kita sudah plot nih liburannya. Jadi sesibuk apapun tetap kita menyediakan waktu buat mereka. Ingat loh ya, akan ada prinsipnya menabur menuai. Termasuk waktu loh. Betul. Sesibuk apapun kita harus punya waktu buat anak-anak. Nanti kita tua jangan bilang loh ya, nanti anak-anak bilang aku sibuk papa mama karena kita sekarang sibuk. Nah sekarang kita harus menyediakan waktu juga buat mereka. Iya. Jadi ada waktu-waktu ya selain tadi Pastor Roni bilang kalau ikut lomba pertunjukan dan sebagainya, ambil raport, termasuk juga menyediakan waktu untuk bisa berlibur bersama gitu ya. Nah berikutnya nih, pasti kan dalam kita mendidik anak kita juga harus punya pendisiplinan ya Pastor Roni ya. Tentunya kan anak-anak kan pasti mereka bisa buat salah, buat hal yang tidak sesuai dengan tadi Pastor juga bilang soal prinsip kerajaan, firman gitu. Nah kalau boleh tahu nih, Pastor dulu hukum anak-anak suruh ngapain tuh? Tentunya kita lihat usia juga ya. Kalau masih anak-anak sekali itu, maka saya siapkan ini rotan kecil. Rotan, Itu kayak lidi. Nah, lebih tepatnya lidi yang biasa kita pakai untuk bersihin spray. Itu tempat tidur ya. Itu baru. Itu saya selalu kasih peringatan pada mereka. Saya selalu hitung 1. Biasa anak masih 2. Nah begitu 3 saya ambil lidi itu dan saya tidak. Tapi waktu saya ambil itu saya nggak mau dimanipulasi karena kadang-kadang anak nangis duluan kan. Iya. Begitu nangis kita nggak tega. Betul. Jadi. Senjatanya tuh ya. Itu mereka pakai senjata. Jadi yang saya lakukan adalah saya tetap laksanakan disiplin itu, tapi tentunya dengan tidak marah gitu loh. Ini perlu digarisbawahi ya, tidak boleh marah. Tidak boleh marah waktu mendisiplin anak. Jadi waktu saya seperti memukul dia ini, tapi saya main false kayak bulu tangkis itu main pergelangan tangan. Kelihatannya gini, tapi begitu deket kakinya gini. Anak itu
Kalau kita gini kan sakit sekali. Iya, betul. Dan saya di bagian kaki yang tidak kena tulang. Gitu ya. Waktu lebih kecil lagi malah cuma di pantatnya aja. Iya, Kita, iya. orang Surabaya bilang ceples. Ceples. Gitu ya. Nah itu main fall saja tangan yang seperti ini. Jadi itu aja sudah nangis mereka lihat seperti itu kan. Karena mereka nanti saya lihat justru bukan benci kepada saya, bencinya sama benda-benda tadi yang dipakai sarana itu. Gitu. Oke. Tapi sesudah itu kan saya tungguin, mereka pasti nangis kan. Ya. Saya tungguin sambil nah, baru kemudian saya ajak bicara. Oke. Nah, kenapa tahu nggak papa berbuat seperti ini? Nah, baru saya izinkan mereka ngomong. Ya aku tadi begini gitu loh. Papa ini sayang. Oke, dikasih pengertian ya. Nah, saya kasih pengertian karena saya ingat Tuhan itu kan Tuhan juga memukul tapi Tuhan juga membebat. Ya, jadi setelah itu saya peluk gitu ya. Terus enggak lama lari-lari lagi. Kata lagi namanya anak-anak ya. Tapi memang harus ada disiplin itu. Iya, itu harus ya. Harus. Tapi balance ya. Iya. Harus seimbang. Kasih dan disiplin harus seimbang. Oke. Sebab kalau kasih lebih tinggi daripada disiplin, anak manja. Betul, gitu. betul. Tapi kalau disiplin lebih tinggi daripada kasih, ini bisa rebel, Pahitan ya? kepahitan, pemberontakan. Betul. Mesti ada keseimbangan. Mesti ada keseimbangan. Ya. Nah kalau ibu sendiri gimana? Mungkin kalau bapak lagi nggak ada, pastor lagi mungkin tugas Ngaku gitu. dosa ya. Ngaku dosa. Aku dosa sekalian buat ibu-ibu semuanya ya, jujur aja kan namanya papa lebih jarang sama anak-anak. Iya. Yang di rumah kan mamah-mamah yang ngajarin matematika, bahasa Inggris. Kita dulu di Lombok bahasa Sasak itu kan mamah. Iya. Ya jujur kata. Kalau saya enggak mau menutupin ya, ini kan semua keseharian. Pernah sih saya Jengkel. sampai saking jengkelnya gemes bahasa Jawanya gitu ya. Benar-benar saya pukul gitu ya. Iya. Tapi toh terbukti anak-anak sama kami sampai sekarang tuh deket, mereka nggak benci, nggak dendam. Karena apa? Iya. Kami peluk, dan ini loh yang penting buat saya. Mereka juga perlu rasa apa ya? Kita nggak boleh gengsi, say sorry. Oke. Dan mereka melihat bahwa loh mamahnya bisa marah, tapi mama juga menyadari. Jadi gini loh, anak juga melihat keterbatasan orang tua, Betul. tapi juga anak melihat oh mama sudah say sorry. Iya. Tapi mungkin yang kita tekankan juga bikin rule aja di rumah. Jadi jangan sampai anak tuh dimarahi tapi nggak tahu salahnya apa. Oke, betul. Ya, sebagai suami, sebagai raja di rumah, dia bikin rule tapi di depan juga udah dikasih tahu kalau kalian melanggar sanksinya ini. Oke, jadi jelas ya. Iya, gitu. Oke, jadi memang itulah ya menarik ya kadang-kadang kalau kita mendisiplin anak. Sometimes ya kalau ibu-ibu nih memang sepakat. Nah, betul Pastor. Nggak boleh misalnya saya pas mendisiplin dibela oleh istri, mamanya, gitu ya, atau sebaliknya seperti itu nggak bisa. Jadi kita mesti belajar suami istri untuk supaya jangan sampai anak-anak nanti itu anak-anak itu pinter loh, Memanipulasi apalagi akhirnya. generasi milenial dan generasi Z itu bisa nanti kita orang tua bisa diadu domba, ya kita nggak mau kan. Iya. Makanya kita mesti sepakat buat rule. Lalu ada konsekuensi apa yang kalau dihadapi kalau dilanggar. Lalu kemudian kalau kita tetapkan itu ya kita harus tetapkan. Jadi jangan sampai nanti yang suami menetapkan yang istri bilang nggak usah lah gitu. Itu tidak baik di depan anak-anak. Mesti sepakat sama-sama. Sebelum bikin peraturannya mungkin disepakati dulu gitu ya suami istri ya. Ya. Dan waktu melakukan tindakan disiplin itu pun harus dua-duanya setuju. Betul. Kan biasanya kalau misalnya saya yang mendisiplin, larinya ke mamanya kan. Mama, papa, gini-gini. Nah, disitulah mamanya juga harus bertahu bahwa ya. Tapi yang lebih sering kalau saya yang marah, larinya ke bapaknya. Karena selalu bela ya, sering dibela. Tapi memang gitu sih Bu ya, kalau apa namanya kalau minta pembelaan. Minta pembelaan. Iya. Mungkin kalau mama atau ibu-ibu kan di rumah lebih banyak waktu gitu ya. Jadi kayak lebih sering bisa gemes gitu. Ngomel, gemes gitu ya. Ya. Saya juga gitu sih, punya anak mesti nyari bapak ya kalau udah diomelin maminya. Oke, nah selanjutnya nih, Pastor nih masih berhubungan dengan pendisiplinan ya. Pernah nggak Pastor nih sebagai ayah gitu ya, mergoki gitu loh, tiba-tiba mungkin lagi ke kamar anak,
terus mereka sedang buat sesuatu yang nggak bener nih, misalnya mesti ngerjain PR malah main game gitu, atau mungkin kalau yang cowok-cowok nih wah ketahuan lagi nonton film yang nggak bener gitu. Pernah nggak tuh Pastor? Kalau misalnya pernah, mesti gimana tuh Pastor terhadap anak-anak seperti Kalau itu? ditanya pernah, kami berdua rasanya belum pernah ya. Tapi kalau anak-anak melakukan gitu ya, ini tidak kami pergoki. Terus mereka tuh timbul kesadaran, datang ke kami. Oh ngaku ya? Iya. Nah itu kita alami itu ya. Iya, ngaku sambil nangis sih. Seperti Ngaku itu. gitu ya Iya. Pastor ya? Mungkin ya kita kan orang tua juga bukan maha hadir ya. Iya betul. Jadi tapi dengan pengakuan itu membuat kami juga bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka belajar bahwa ketika mereka berbuat dosa itu suara hati mereka itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diabaikan. Gitu loh. Makanya mereka datang kepada kami dan mengakui kesalahannya. Seperti itu. Jadi ya kami bersyukur untuk itu, seperti itu. Tapi kalau mergoki nggak tahu. Kalau saya sih nggak pernah. Istri saya Enggak sih, Enggak enggak. ya. Misalnya kita malas tiba-tiba datang nggak mau kerjain PR gitu, pernah nggak Bu? Nggak pernah ya? Enggak sih, cuman memang yang sulung ya, yang cowok pernah pada waktu biasalah cinta monyet. Oke. Nah, jadi lagi pacaran gitu, tutup pintu. Itu tuh zamannya SMS ya. Iya, SMS. SMS gitu aja. Cuman itu aja sih, enggak Oke. pernah sampai mergokin, puji Tuhan Iya enggak lah puji ya. Tuhan. Nah kalau misalnya gitu Pastor nih, Kak menurut Pastor, seandainya ada orang tua yang Ya. menemukan anak-anak kan sekarang ini, apalagi dengan online kan cukup ini ya Iya, Pastor. Iya, ya. iya. Nah sebijaknya itu apa yang harus dilakukan nih Pastor? Bagi mungkin seorang ayah gitu menemukan anaknya melakukan sesuatu yang kurang tepat. Firman Tuhan mengatakan Efesus 6 ya ayat keempat, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Memang kita tahu bahwa itu salah, tapi Iya. how to-nya, cara kita kepada anak-anak kita itu jangan emosi. Ya. Kita langsung main tembak dia blang seperti itu, dia pasti terluka dan dia berusaha melakukan pembelaan diri. Saya pikir lebih baik kita ambil waktu yang tepat lalu kita ajak bicara. Ya, kalau kami berdua menegur anak-anak itu pas kami makan bersama malah. Oke. Gitu ya. Pas makan suasana santai. Nah, saya mengingatkan pada mereka. Sehingga cair suasananya itu dan anak-anak gak terintimidasi. Iya betul. Seperti itu. Kan Alkitab di Ulangan berapa? 6 itu ya. ayat yang ke-7. Mengajarkan bahwa kita mesti mengajarkan ke anak-anak kita kebenaran itu pada waktu berjalan, pada waktu berbaring, pada waktu makan. Terus menerus ya. Iya, seperti itu. Jadi saya pikir jangan dengan emosi sampai jadi emosional, pasti akan ada pemberontakan dan sakit itu. Oke. Ya, seperti itu. Iya. Mungkin kalau masukan dari saya, karena pernah ada seorang ibu yang punya anak-anak masih SD kelas 5 loh. Malah ketahuan nonton pornografi. Iya, iya. Dan ibu ini nangis kepada kami, dia bilang aku gagal sebagai orang tua. Nah mungkin bisa masukan dari kami ya, Iya, bahwa iya. jangan merasa sebagai orang tua yang gagal karena mergokin anak seperti itu, Iya. gitu loh. Masih jauh dan masih banyak kesempatan di mana kita bisa membawa anak-anak dalam tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Wow. Gitu. Jadi tetap harus punya kepercayaan diri bahwa Iya. Tuhan yang terus menuntun Iya. mereka juga Mereka, gitu ya. iya. Oke. Nah ngomong-ngomong soal gagal nih Bu, mungkin mau nanya nih dari Pastor sama Bu Nancy, pernah nggak sih punya pemikiran atau punya ketakutan gitu yang terlintas? Wah nanti suatu hari kalau anakku gagal tuh gimana gitu? Pernah nggak Pastor? Kalau takut enggak ya, tapi ada khawatir. Khawatir ya, khawatir. Gitu ya. Itu jelas ada dong. Jelas ada ya. Jelas ada. Hanya saja begini. Ini saya belajar bahwa hidup ini kan peperangan rohani. Ya, peperangan terbesar itu kan spiritual warfare. Dan yang paling hebat itu di pikiran kita. Iya betul. Nah, makanya ketika ada pikiran-pikiran kita kadang-kadang negatif, Iya. hal yang kekhawatiran apa itu, Paulus pernah bilang dalam 2 Korintus berapa itu? 10 ayat yang kelima bahwa aku menawan setiap pikiran Oke. dan menaklukkannya di bawah Kristus. Iya. Jadi kalau ada yang nggak pas gitu ya, langsung saya
buat Filipi 4 ayat 8. Misalnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang saya pikirkan gitu. Jadi itu malah menyebabkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita. Akibatnya kita nggak jadi cemas, apalagi jadi takut seperti itu. Jadi ya kitalah yang harus memulai dengan pikiran kita. Ini yang harus dikendalikan. Gitu. Kalau Ibu gimana? Pernah Bu ada ketakutan atau khawatir gitu? Sih. Cuman sekali lagi saya mau mungkin menekankan gini, kata gagal itu kita lihat maknanya dulu kan. Jangan sampai kita tuh membawa anak kepada mimpi kita. Sehingga ketika kita berpikir ini tidak sesuai dengan harapanku, ini anak gagal. Loh, anak masing-masing pasti punya tujuan Tuhan dalam hidup mereka kan. Nah, itu konsepnya harus diperbaiki di sini. Mungkin Pak Roni atau saya mau sharing tentang anak-anak kami lah ya. Iya, boleh silakan. Istri saya aja. Sudah 2 kali. Dari 3 anak kami yang gede sulung satu-satunya cowok. Kita namanya hamba Tuhan. Berharaplah namanya kadang anak cowok satu-satunya neruskan pelayanan orang tua. Betul. Mimpi harapan orang tua. Tapi ternyata dia bilang sama kami, "Pak, aku bukan panggilannya untuk full timer mengembalakan. Aku bisnis, aku suka banget bisnis." Nah, sekarang bukan berarti kita gagal loh kalau dia tidak bisa melanjutkan kita loh. Nah, sekarang kita dukung dia di situ. Kita berarti pasti Tuhan punya tujuan dia di bisnis. Di bisnis pun nanti dia jadi berkat bagi banyak orang kan. Terus yang kedua, kepingin jadi dokter anaknya yang kedua. Ternyata dia bilang, "Aku pengen psikolog, Pak." Pikiran kita miss lagi anak kedua lagi kan gitu. Nah, akhirnya dia sekarang jadi berkat kan, jadi seorang konselor. Anak yang ketiga ini korban kebanyakan nonton CSI karena dia kepingin jadi forensik. Sampai kata kakaknya gini, "Pipi, kamu sekolah jauh-jauh mahal-mahal, nanti pulang jadi polisi," kamu katanya. Tapi saya bilang kamu nanti jadi Kapolri wanita pertama Indonesia. Wow. Urusan baris krim kan. Tapi ternyata Hosea semakin kesini dia bilang, "Pak, kok aku berubah ya Pak?" Kita juga jangan merasa gagal kalau anak berubah ya. Sometimes orang berpikir, "Kok anakku berubah ya?" Ikutin aja, nggak apa-apa. Terus kemudian, "Kok aku berubah? Kepingin jadi apa, Pi?" Kata papahnya. "Aku kok sekarang kepingin jadi teolog ya, apologet." Dapet nih. Ternyata ada satu yang mau jadi teolog. Gitu. Jadi konsep gagalnya itu jangan sesuai dengan mindset kita. Anak harus seperti keinginan kita, ini itu. Berjalan sama tujuan Tuhan. Kami punya moto, yaitu we help you to fulfill your destiny. Jadi kita termasuk orang tua bertugas menolong anak-anak kita atau siapapun supaya menolong sampai kepada destiny mereka, supaya tergenapi tujuan hidup mereka. Kami menyadari bahwa anak-anak itu milik Tuhan. Kita ini orang tua kan dipercayakan Tuhan untuk mendidik mereka. Tetapi masa depan atau calling itu Tuhan sudah tetapkan atas mereka gitu. Jadi tentunya kami berdua seperti sudah kami alami sekarang. Jadi kami harus berbesar hati ketika keinginan orang tua tentang anak tidak sama. Tidak sesuai. Tapi kami mempercayai sepenuhnya bahwa yang penting anak-anak hidup takut Tuhan, anak-anak itu melayani Tuhan, dan mereka menghormati firman kebenaran. Maka kami percaya Tuhan terus akan tuntun mereka kepada destiny yang Tuhan mau terjadi dalam hidup mereka. Jadi intinya dari ketiga anak ini, Ibu dan Pastor Roni memberikan kesempatan buat mereka gitu ya untuk memilih mana yang menjadi panggilan. Betul sekali. Nah, Pastor, tadi kan Pastor sempat ngomong ya bahwa tiga-tiganya saat ini melayani dan juga bahkan bikin lagu worship gitu ya. Nah, sekarang mau nanya nih Pastor, gimana caranya Pastor tuh bisa sebagai Pastor Roni kan juga terkenal ya istilahnya kalau bicara atau ngajar tentang worship, tentang penyembahan, bahkan ada kingdom worship gitu. Nah, gimana sih Pastor bisa menurunkan atau mengajarkan hal yang sama ini sampai anak-anak pun istilahnya dalam tanda kutip ya bisa ikut juga gitu masuk ke dalam worship itu sendiri. Gimana Pastor? Ya, kan ada DNA secara lahiriah.
Tapi kami juga ada percaya spiritual DNA. Spiritual DNA. Ya, itu sebetulnya itu bisa terjadi ketika sedini mungkin ya. Kalau kami ketiga anak kami itu dari kandungan istri saya udah biasa ngajak muji Tuhan sama-sama. Ya, karena saya yakin di kandungan dia memang belum lahir, tapi ketika sudah terbentuk ya sigot atau bayi dalam kandungan, itu kan sudah ada roh di dalamnya. Jadi saya agak ajak memuji sampai begitu lahir. Jadi masih bayi pun dia nggak ngerti kan, tapi saya menyembah Tuhan di samping anak-anak. Ya saya ajak nyanyi gitu. Nggak ngerti juga mereka kan, tapi saya sedang tahu bahwa alam roh itu real. Yes. Ya, bahkan saya yakin alam roh itu lebih real dari alam yang fisik ini. Karena Ibrani mengatakan, Ibrani berapa 11 itu segala sesuatu yang ada ini berasal dari yang tidak ada. Yang tidak ada, betul. Berarti yang tidak ada lebih nyata daripada yang ada. Yang ada. Jadi saya berkeyakinan seperti itu dari kecil. Terus apalagi kami selalu membangun mezbah dan anak-anak kalau masih kecil sekali itu masih tidur sama kami. Ya masih bayi gitu. Itu rupanya ada sesuatu yang anak-anak lihat, rekam itu. Ya, dan akhirnya bertumbuh ya jadi seperti ini gitu loh. Sehingga anak-anak semuanya ya saya bersyukur semua penyembah Tuhan dan semua dapat kemurahan Tuhan. Mereka bisa bermain musik, bahkan juga bisa mengubah-ubah lagu gitu. Dan ini Pastor mungkin bukan cuma karena Pastor pendeta ya, tapi setiap orang tua bisa membiasakan itu ya, Pastor. Betul. Children see, children do. Yes. Kalau Ibu gimana tuh dalam mendukung mereka untuk sampai sekarang ini bisa jadi worshiper? Kita tadi seperti kata Pak Roni, kita mezbah. Jadi anak-anak melihat kan kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi dibiasakan untuk mereka juga akhirnya dengar, mereka lihat gitu ya, Pastor. Tentu ya kita kalau bersama mereka waktu mezbah beda. Kita mezbahnya ada 2 jenis ya. Kami berdua baru sama dan juga anak-anak. dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak apalagi masih kecil, ya jangan nyanyi 10 lagu. Ya mereka bisa ya secukupnya sesuai usia mereka, nyanyi lagu sederhana, 1 lagu, tapi juga jangan cuma pas mezbah gitu ya. Misalnya kita di mobil lagi jalan bareng gitu, kami berdua nyanyi atau ngajak mereka nyanyi memuji Tuhan seperti itu. Dan berikutnya waktu anak-anak kecil saya juga suka mandiin mereka nyanyi memuji Tuhan di kamar mandi ya, itu sambil bercanda main air apa natural itu. Ya jadi natural ya. Ya betul. Seperti itu. Nah Pastor, bagian terakhir nih soal worship nih buat anak-anak. Ada satu pertanyaan beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya seperti ini, Pastor. Bagaimana kalau kita mau ngajarin mezbah itu ke anak-anak yang masih 2 tahun? Itu kan kayaknya kalau mau diajak nyanyi, ntar dia pergi sana, pergi sini, lompat-lompat gitu kan. Kita mau lagi ajak nyanyi. Ya itu tadi. Jadi kita yang mesti pilihkan lagu-lagu yang sederhana. Berarti lagu-lagu sekolah minggu gitu ya? Iya. Terus keseharian seperti tadi saya katakan kalau lagi mandi atau lagi kadang-kala kita berpikir membangun mezbah itu konsep kita orang dewasa. Modelnya kayak mesti serius, harus ada gitar, alat musik, lalu doa pembukaan. Enggak, natural. Kalau anak-anak kecil gitu nggak bisa begitu kan. Betul. Jadi sambil mereka di tempat tidur gitu ya, terus kita sebelahnya dia, terus kita nyanyi. Ayo nyanyi yuk. Haleluya. Haleluya. Sederhana gitu loh, yang pendek, jangan kalimatnya banyak-banyak. Enggak, ya konsumsi anak-anak gitu loh. Jadi yang saya masukkan adalah biar mereka ada sense of rasa akan hadirat Tuhan itu diperkenalkan sejak kecil gitu loh. Nah, jadi mencoba menyelami seusia mereka bagaimana gitu. Nah, sebagai bagian yang terakhir nih, Pastor dan Ibu Nancy, mungkin boleh nggak kasih pesan nih kepada pemirsa yang menyaksikan podcast kita nih, gimana sih secara singkat untuk kita bisa membangkitkan anak-anak yang takut akan Tuhan? Mungkin saya minta dari Pastor Roni dulu. Kita belajar dari Bapa Sorgawi. Waktu
Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu dalam Matius pasal yang ketiga itu. Di situ ada beberapa resep. Yang pertama saya sederhana aja, ada 3 P. P pertama itu yang disebut presence. Ada kehadiran. Karena waktu itu kan ketika Yesus dibaptis itu ada Bapa dari sorga memberikan suaranya. Jadi kehadiran seorang ayah khususnya. Supaya jangan sampai fatherless generation, bahkan fatherlessness lagi. Jadi kehadiran seorang bapak harus dirasakan bukan cuma hadirat secara fisik, tapi kehadiran secara jiwani dan rohaninya juga hadir untuk anak-anak. Itu P yang pertama, presence. P yang kedua itu adalah praise, pujian. Kan Bapak berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi puji dia. Puji anak-anak kita di depan banyak orang. Tegur dia 4 mata. Puji depan orang ya. Iya, jangan tegur dia di depan teman-temannya. Ya. Baru yang terakhir P yang berikutnya adalah itu yang disebut dengan present. Pemberian. Ya, Roh Kudus kan waktu itu menyatakan diri ya, seperti burung merpati. Nah, itu seperti sebuah hadiah. Nah, kita beri hadiah dong sama anak-anak kita. Tapi ini berbicara tentang bahasa kasih anak-anak kita itu apa? Betul, mesti cari tahu dulu mesti ya. Lihat, ya. Nah, istri saya mungkin bisa cerita, kami punya 3 anak, bahasa kasihnya beda-beda. Gimana tuh, Bu Nancy? Sekalian pesan juga ya. Kalau bicara pesan gini, ingat buat setiap kita bahwa anak itu nggak bisa milih dari mana orang tuanya. Aku pilih orang tua yang ini, orang tua yang itu, nggak bisa. Sebaliknya juga jangan salah, orang tua pun nggak bisa milih anak. Kita menikah, kemudian dapat David, Tirsa, Tevi. Jadi sama-sama kita nggak bisa memilih. Tapi kita melihat mereka tuh kalau ada bersama-sama kita, berarti Tuhan melihat kita tuh mampu untuk membawa anak-anak kita ini berjalan pada tujuan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing gitu ya. Setuju. Nah, kita harus menerima mereka yang pertama dengan masing-masing keberadaan mereka. Kemudian kita melihat bahasa kasih yang penting. Kita bicara pesan bahasa kasih. Masing-masing anak beda ya. Kalau yang David itu bahasa kasihnya lebih ke giving. Oh, dikasih sesuatu gitu ya, hadiah. Kita orang tua kita bisa melihat anak kita ini bakalan apa dari hari-hari aja. Kalau David itu papanya pulang dari pergi keluar kota, papa mana oleh-olehnya? Nah, bukan berarti dia nggak sayang atau matrik. Iya. Tapi yang nomor 2 yang Tirsa itu physical touch. Gitu, dipeluk gitu ya. Nah, buat semua yang dengerin juga siaran ini, bahwa anak perempuan itu membutuhkan 5 kali lebih banyak sentuhan fisik dari papa. Wow. Gitu ya, ini baru masukan buat setiap kita. Nah, kalau yang paling kecil butuh dipuji, di-encourage. Nah, pesan terakhir saya juga, masing-masing anak beda karakter ya. Nah, kita yang harus bisa menerima mereka, mengerti, memahami mereka. Coba punya anak 2 aja kadang-kadang bisa 180 derajat beda karakternya. Kita nggak bisa menuntut mereka, tapi kita belajar memahami mereka. Wow, luar biasa banget nih Pastor Roni dengan Bu Nancy. Sangat jelas ya, sangat luar biasa bagaimana pengalaman dan juga message yang bisa dibagikan dalam podcast kita kali ini. Oke, terakhir silakan. 10 detik. Jadikan keluarga kita pusat pemuritan. Pusat pemuritan ya. Ya, itu dimulai pemuritan khususnya dari sebuah keluarga. Ya, karena dari situ nanti anak-anak itu kan akan menyebar. Seperti kami ini, anak-anak kami yang laki sudah di Bandung, yang 2 ada di Amerika, menyebar. Mereka membawa misi amanat agung masing-masing. Menyebar. Jadi mulailah dari keluarga-keluarga dan jadikan itu menjadi pusat pemuritan. Pemuritan ya. Thank you banget nih Pastor Roni dan Bu Nancy buat kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol dalam podcast kali ini. Dan buat teman-teman yang mengikuti program kita hari ini, jangan lupa untuk bisa terus stay tune di Today's Message Podcast, dan jangan lupa juga untuk bisa follow Instagram kita @todaysmessage. Thank you Pastor Roni dan Ibu Nancy. Tuhan berkati, sampai di lain kesempatan.